Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memaparkan bidang pengajaran, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Siddiq SCMM, dosen STI Atma Bakti, Prodi Manajemen. Untuk kali ini saya memaparkan mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Kuliah kali ini saya akan gunakan sistem pengajaran di IEE. Untuk delivery, pertama kami menyusun RPS, yaitu rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini muncul di semester ganjil dengan bobot SKS 3 SKS. Kemudian dalam mata kuliah ini ada pencapaian pembelajaran mata kuliah, ada tiga dari prodi, ada tiga sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya bagi mahasiswa secara mandiri. Kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kemudian ada kewirausahaan, juga menginternalisasikan prinsip-prinsip etika, kemudian prinsip-prinsip profesi. Yang berikutnya mengenai pengetahuan, yaitu mengenakan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan teknik-teknik manajemen keuangan. Kemudian agar mahasiswa juga menguasai dari konsep-konsep tentang time value of money, kemudian ada penganggaran, ada struktur modal, ada biaya modal, dan sebagainya. Ada keahlian, jadi mampu menerapkan pemikiran secara logis dan analitis secara kreatif di dalam melakukan fungsinya, melaksanakan tugas-tugas profesinya, dan mampu menampilkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan bisa terukur di dalam setiap pekerjaannya. Kemudian mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan keahliannya mengenai investasi dan lain sebagainya, keputusan-keputusan di bidang keuangan, dan mengemukakan dengan jelas, kreatif, dan inisiatif secara baik lisan maupun secara tertulis bagi setiap mahasiswa. Dan mampu untuk ini keahlian khususnya adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat suatu laporan investasi dan laporan keuangan yang berdasarkan dari materi-materi yang disampaikan. Kemudian deskripsi mata kuliah untuk manajemen keuangan lanjutan membahas tentang time value of money, capital budgeting, kemudian biaya modal dan resiko investasi, dan teori-teori tentang struktur modal dan sumber-sumber pembelanjaan. Untuk kuliah RPS ini, rencana pembelajaran ini dibuat 14 kali pertemuan dan ditambah dengan dua kali UTS. UTS pertama UTS, yang kedua pertengahan semester, ujian tengah semester, yang ke-15 pertemuan yang ke-16 adalah ujian semester. Kemudian untuk referensi dari mata kuliah manajemen keuangan lanjutan ini menggunakan yang utama adalah pakai Brigham edisi ke-16 tahun 2002, kemudian juga ada dari Stephen, kemudian masih juga sumber-sumber data www.bi.goid untuk masalah tingkat suku bunga obligasi. Kemudian untuk kasus-kasus keuangan, kasus laporan keuangan, kita menggunakan, bisa kita cari di Yahoo Finance di Jakarta Stock Exchange. Jadi pada saat itu bisa diperoleh dari laporan keuangan, baik itu financial statement maupun dari laporan rugi laba dan arus kas. Dan aplikasi yang digunakan di dalam kuliah ini adalah menggunakan WhatsApp untuk berbagi kepada mahasiswa, untuk koordinasi, untuk tanya jawab seandainya kita tidak di kelas. Kemudian Google Drive ini berkaitan dengan pengumpulan tugas-tugas di kelas, bisa dikirim dengan Google Drive, ataupun kuis-kuis yang kita dikerjakan oleh mahasiswa menggunakan Google Drive. Kemudian aplikasi yang digunakan juga adalah untuk kalkulator online, baik itu untuk menghitung dari payback period, IRR, net present value, WACC,
biaya modal dan sebagainya itu menggunakan kalkulator atau juga menggunakan Excel dan sebagainya, pakai kalkulator dan menggunakan Excel. Kemudian di dalam interaksi pemaparan materi yang bervariatif supaya mahasiswa tidak bosan, menarik mereka supaya mereka terlibat di dalam perkuliahan dan mereka terlibat di dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya. Kesempatan mereka untuk bertanya kepada dosen apa yang tidak mereka pahami. Kemudian dosen memberikan, saya sendiri memberikan feedback untuk jawaban atas pertanyaan dari mahasiswa. Kemudian asesmen di dalam manajemen keuangan lanjutan ini, kami pertama adalah penilaian aktivitas partisipasi di kelas, waktu diskusi, waktu tanya jawab, waktu menjawab pertanyaan ataupun mendiskusikan suatu kasus. Kemudian hasil proyek, jadi mahasiswa kita ajari mereka, kita didik mereka supaya mereka mengerjakan sebuah artikel penelitian, membuat artikel penelitian untuk jurnal penelitian. Nilainya 10%. Untuk aktivitas partisipasi 50%, hasil proyek dari artikel tadi 10%, kemudian untuk kognitif, pengetahuan, tugas-tugas, baik itu tugas di kelas yang dikirim lewat Google Drive tadi 5%, kemudian untuk quiz-quiz juga, quiz-quiz online 5%, kemudian UTS, ujian tengah semester 10%, dan UAS 20%. Demikian untuk paparan bidang pengajaran manajemen keuangan lanjutan. Kita bisa ikuti paparan kami di video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua mahasiswa. Alhamdulillah kali ini kita akan kuliah untuk mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Bahasan kita hari ini adalah Basic of Capital Budgeting. Apa materi yang kemarin? Time Value of Money. Coba, apa yang diingat waktu kuliah yang kemarin? Time Value of Money yang diingat. Ya, apa yang diketahui? Karena untuk investasi dan pendanaan jangka panjang sendiri, untuk nilai mata uang saat ini akan berbeda. Benar, intinya time value of money ini penting sekali karena nilai uang sekarang dan yang akan datang itu akan bernilai berbeda. Karena apa? Karena ada fungsi, ada inflasi, ada tingkat suku bunga. Kekuatan uang sekarang untuk daya beli terutama nilainya itu akan berbeda. Untuk membeli barang sekarang yang harganya 100 juta, untuk yang akan datang belum tentu 100 juta harganya, mungkin lebih dari 100 juta. Nah, karena kita hari ini adalah membahas basic of capital budgeting, itu membutuhkan time value of money. Capital budgeting ini berkaitan, istilahnya adalah penganggaran, modal penganggaran perusahaan mau investasi jangka panjang. Kalau di dalam neraca itu kan ada di semester 1, di mana manajemen keuangan itu membahasnya di modal kerja. Modal kerja itu berputar dalam satu periode itu lebih dari 1 kali. Satu kali akan kembali jadi kas lagi. Tapi beda dengan penganggaran modal, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini contohnya ya, ini misalkan pembuatan pabrik, perusahaan mau mengadakan ekspansi, membangun pabrik. Karena pabrik itu untuk kembali dalam bentuk kas lebih dari 1 periode, mungkin bertahun-tahun akan baru kembali, modal itu akan kembali. Kemudian ada infrastruktur, misalnya perusahaan perhotelan, contoh di IKN itu sekarang ini sedang membangun Hotel Nusantara, PT Sedayu, gitu kan, jalan tol, itu kan modal yang dikeluarkan tidak langsung kembali, bertahap-tahap. Periode 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini pentingnya. Dan uang yang dikeluarkan sekarang dan akan kembali dalam jangka waktu yang akan datang bertahun-tahun itu tidak sama dengan uang yang sekarang diterima. Oleh itu, maka penting kita akan membahas Basic of Capital Budgeting ini.
Perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap dengan harapan memperoleh kembali dalam investasi tersebut seperti halnya aktiva lancar. Artinya, Anda investasi jangka panjang itu berharap memperoleh kembalian. Seperti aktiva lancar ketika modal kerja, modal yang dikeluarkan untuk memberi barang dagangan itu kan dibeli, dijual, dibeli, dijual. Anda harapannya akan dapat keuntungan dari jual beli modal kerja tadi. Demikian juga, cuma bedanya kalau investasi jangka panjang itu uang kembali tidak dalam satu periode. Dua, aliran kas. Nah, istilahnya adalah cash flow. Aliran kas keluar neto, net outflow of cost yang diperlukan untuk investasi baru. Prosit itu diperoleh dari laba bersih dari investasi tadi akan menghasilkan laba bersih. Karena Anda tahu ketika Anda membuat laporan rugi laba itu ya. Ini misalnya laporan rugi laba. Di sini ada penjualan atau pendapatan gini kan, dikurangi biaya-biaya. Biaya-biaya salah satunya di sini ada penyusutan. Penyusutan berapa? Biaya macam-macam kan? Nah, di sini kan akan mengurangi misalkan di biaya-biaya ada dapat laba bersih. Laba bersih untuk dapat prosit istilah aliran kas masuk ketika laba bersih ini dihitung itu di sini ada biaya penyusutan. Padahal dalam akuntansi ketika Anda membebankan biaya penyusutan itu kas nggak keluar kan? Logikanya kan biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Di situ artinya tidak ada kas yang keluar. Paham ya? Capital budgeting adalah menilai apakah sebuah investasi itu layak atau tidak. Ada beberapa metode penilaian dalam investasi. Ya, penilaian investasi. Pertama menggunakan payback period. Yang kedua menggunakan net present value, aliran kas bersih. Yang ketiga menggunakan PI, profitability index. Yang keempat adalah IRR, internal rate of return. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu untuk melakukan penilaian sebuah investasi. Ini contoh payback period. Periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi yang menggunakan aliran kas neto proceed. Waktu yang diperlukan agar dana ditanam pada investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Nah, ini mengukur berapa lama investasi itu akan bisa kembali. Artinya berapa periode, berapa bulan, berapa tahun investasi itu bisa kembali. Rumusannya seperti ini. Rumus dapat digunakan sebagai berikut. Payback period, outlay, aliran kas keluar dalam setiap tahun dibagi dengan proceed. Proceed dari hasil hitungan yang di sini tadi. Proceed. Ini laba bersih ditambah dari biaya penyusutan, dapatlah itu aliran kas masuk. Kemudian diperoleh adalah untuk outlay jumlah investasi, besarnya investasi, kemudian proceed jumlah uang yang diterima aliran kas masuk. Artinya proceed ini adalah laba dari investasi. Kemudian contoh PD semakin jaya melakukan investasi sebesar $45.000. Jumlah proceed per tahun aliran kas masuk ini adalah investasi keluarnya sebesar $45.000. 22.500 ini adalah payback periodnya. Nah, ini Anda disuruh hitung. Ini investasi ini selama 3 tahun. Untuk payback period itu dinyatakan layak kalau payback periodnya itu kurang dari lamanya investasi. Kalau ini adalah lamanya selama 3 tahun, 22.500 itu diterima dalam jangka waktu 3 tahun. Akan dihitung berapa payback periodnya. Kalau kurang dari 3 tahun, itu berarti menguntungkan atau layak. Kalau ada dua pilihan, investasi pilihan, dipilih payback period yang lebih cepat. Artinya lebih cepat itu lebih bagus. Kalau investasi itu 2 pilihan, Anda suruh milih.
Maka dihitung payback periodnya dengan cara seperti ini. Ini bisa menggunakan Excel, ya, atau bisa menggunakan kalkulator online. Kesimpulan dari PT Kemang Jaya beroperasi selama 3 tahun ini dengan angka 45.000, aliran kas setiap tahun 22.500, diperoleh payback period tanpa mempertimbangkan diskonto sebesar selama 2 tahun. Kalau tidak mempertimbangkan diskonto. Kalau di sini mempertimbangkan diskonto selama 2,35 tahun. Ini kedua-duanya menguntungkan. Bedanya karena mempertimbangkan diskonto. Nah, sekarang ini dikerjakan untuk 2 jenis investasi, Astra Motor dan di sini PT Sinar Motor. Kemudian investasi sama 200 dalam artian bisa 2 miliar 200 juta juga bisa. Beroperasi selama 4 tahun, aliran kasnya seperti ini. 50 untuk Astra Motor dan 90 dan 70 pada periode ketiga dan keempat. Coba dihitung dengan tingkat bunga BI rate pada hari Mei bulan ini 6,25%. Berapa coba? Berapa? Ada yang tahu? Ya, berapa? 3 tahun 2 bulan. Ini untuk Astra Motor. Kemudian untuk Sinarmas, coba siapa yang yang hitung? Berapa, Mbak? Itu hasil payback periodnya 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Ini yang Sinarmas 2 tahun 2 bulan. Kalau yang Astra Motor berapa? 3 tahun 2 bulan. Berarti lebih lama yang mana? Astra Motor lebih lama. Bali yang lain bisa alasannya untuk memilih ini bisa melengkapi? Ya. Mereka memilih PT Sinarmas karena periode pengembalian lebih cepat. Walaupun investasi antara PT Astra Motor dan PT Sinarmas sama, yaitu sebesar 200 dengan arus kas masuk PT Astra Motor tahun pertama 50, tahun kedua 50, tahun ketiga 90, dan tahun keempat 70. Sedangkan PT Sinarmas tahun pertama 90, tahun kedua 100, tahun ketiga 70, dan tahun keempat 40. Boleh, bagus semua, tepuk tangan. Jadi saling melengkapi. Sekarang net present value. Net present value sendiri adalah nilai keseluruhan dari proceed dengan present value dari keseluruhan investasi. Artinya membandingkan besarnya proceed aliran kas masuk, present value-nya berapa dibandingkan dengan besarnya investasi. Kalau NPV, nanti ketemu NPV-nya itu lebih besar sama dengan 0, itu berarti menguntungkan. Kalau negatif, berarti nggak layak untuk dilakukan investasi. Ini dasar penggunaan net present value. Rumusannya NPV sama dengan sigma T0 sampai dengan N. T itu periode 0 investasi pada saat pengeluaran investasi. N-nya adalah berapa lama periode operasinya, 4, 3, 5 tahun tergantung masalah berapa. AT aliran kas periode T, periode 0, periode kedua 1, 2, 3. Kemudian 1 plus I adalah diskontonya, tingkat suku bunganya. Yang tadi BI-nya adalah 6,25%. Dipangkat dengan N1, T1, 2, 3 sampai ke N. Maka diperolehlah rumusan seperti ini. Jadi rumus ini, NPV ini kalau diuraikan A 0, 1 plus I pangkat 0. 1 plus I pangkat 0 berapa? Nilainya 1. Maka ini adalah aliran kas 0. Kan otomatis. Karena dibagi 1. Besarnya investasi. Ditambah dengan AT 1 bagi 1 plus I pangkat 1. AT-nya adalah 22.500 dibagi dengan berapa? 1 plus I pangkat 1. Maka ini adalah 45.000. Ya, 45.000 ditambah dengan 22.500 dibagi 1 plus 10 koma pangkat 1
Demikian juga ke sini. 22.500 1 plus koma 2 dan 22.500 1 plus koma ya, koma 1 pangkat 3. Ini ureanya yang di belakang. Ini adalah AT1, di sini AT2, di sini AT3, aliran kas periode ke-3. Dihitung dapat oleh ini. Dengan Excel Anda bisa ngerjakan ini menggunakan Excel net present value-nya, dihitung 10%, diperoleh present value, dijumlah akan dapatkan ini dijumlah untuk dikurangi dengan 45.000. Dapatlah aliran kas bersihnya 10.954. Artinya ini adalah PD Maju Jaya memiliki nilai NPV positif 10.000 lebih. Apabila nilai NPV PD Maju Jaya negatif, maka proyek tersebut akan ditolak. Karena sebesar 10%, 10.000 lebih dari 0, artinya layak PD Jaya tadi melakukan investasi selama 3 tahun. Kemudian untuk profitability index, kasus yang sama. Profitability index itu adalah aliran kas 3 periode. Aliran kas ini present value-nya berapa jumlahnya dibagi dengan besarnya inisial cash flow, pengeluaran untuk investasi 45.000. Ketemulah indeks profitability index. Bisa dicari dengan kalkulator. Contoh yang ini ABC pilihan investasi. Misalkan Anda ditarik ada 4 alternatif pilihan investasi. Semua menghasilkan NPV positif semuanya. Maka Anda yang pilih mana NPV yang lebih besar dan PI yang lebih besar. Ini biasanya sejalan. Kalau PI-nya besar, NPV-nya mesti juga besar. Maka dipilih yang paling besar untuk mengambil penentukan besarnya investasi. Terus sekarang ini contoh masih dikerjakan, ini contoh. Masih di soal yang sama. PT Astra Motor dan Sinarmas. Dengan aliran kas yang sama seperti contoh PB periode tadi. Coba Anda hitung berapa besarnya PI dan NPV PT Astra Motor. Coba. PI kok. PI itu proses indeks. Ayo yang lain. Indeks PI-nya berapa? 1,11. NPV-nya 21,1. Berarti lebih besar dari 0 juga toh. Nah, ini yang PT Astra Motor. Kemudian PT Sinarmas yang lain. Ayo, berapa dihitung? Dan hitung berapa NPV, berapa PI-nya? Ya. Untuk NPV-nya sendiri, untuk NPV PT Sinarmas berdasarkan perhitungan dari kalkulator online, net present value dari PT Sinarmas adalah 63,03. PI-nya? PI dari PT Sinarmas adalah 1,31. 1,31. Di antara Astra Motor dan PT Sinarmas berdasarkan NPV PI, investasi yang mana yang Anda pilih? PT Sinarmas. Ada yang punya alasan kenapa pilih Sinarmas? Alasannya apa? Karena NPV dan PT Sinarmas lebih tinggi dibandingkan PT Astra Motor. Kalau PI-nya? Bahwa PT Sinarmas lebih menguntungkan dibandingkan PT Astra Motor. Sekarang untuk internal rate of return ini yang terakhir. Untuk internal rate of return, tingkat bunga yang menjadikan jumlah nilai sekarang pada proses sama dengan nilai sekarang dari outlay. Dari outlay. Bila artinya present value sama dengan inisial cash flow. Present value besarnya aliran kas masuk itu sama dengan besarnya investasi. Nah, investasi ini 100 juta, aliran kas masuknya juga 100
juta. Itu nanti diperoleh dari mana IRR-nya itu, internal rate of return. Cuma berapa tingkat diskon rate-nya berapa itu yang dicari. Cara nyari dengan try and error. Coba ini, tapi ini agak detail sedikit kalau di manual, tapi kalau pakai kalkulator nanti akan lebih cepat. Ya, ini PI, nilai present value menghasilkan net present value. Caranya ini adalah karena coba-coba dicari net present value yang menghasilkan positif dengan tingkat suku bunga tertentu. Anda coba 10% misalkan akan menghasilkan net present value positif misalkan, dan dicoba 12% akan menghasilkan negatif net present value-nya. Nah, nanti berarti di antara kedua-duanya itu. Atau istilahnya diinterpolasi. Untuk rumus IRR tadi, IRR itu hasilnya seperti ini. IRR itu aliran kas inisial cash flow, besarnya modal yang dikeluarkan itu adalah A0. Sama dengan ini sigma T1, karena di sini ini bedanya dengan NPV tadi. Sampai N, aliran kas T1 di sini mulai 1 plus I pangkat I-nya ini, pangkat T. Ini adalah IRR. Ya, IRR di sini 1 plus IRR-nya. Ini sigma T1 sampai N AT dibagi dengan 1, plus IRR pangkat T. Artinya present value aliran kas masuk ini supaya sama dengan besarnya investasi. Nah, caranya dicoba IRR ini dicoba 10%, 11, 15 atau berapa. Karena ini try and error berarti coba. Kalau seandainya Anda suruh milih 2 investasi, dasarnya adalah IRR. Dasarnya IRR, misalkan ini investasi A dan B. IRR-nya A25, B-nya 30. Anda suruh milih investasi yang mana yang Anda pilih? Yang B. Alasannya karena IRR B lebih besar daripada A. Artinya lebih menguntungkan. Sekarang kasus ini, coba Anda kerjakan. Masih di kasus yang sama, cuma sekarang perhitungannya adalah menggunakan IRR dan masih gunakan IRR PT Astra Motor dan PT Sinar Motor. Aliran kasnya sama. Coba dihitung. Dari PT Astra Motor sebesar 10,469%. Terus sekarang B untuk Sinarmas, IRR-nya berapa? Dengan tingkat bunganya adalah sebesar 6,25%. Yang B ya 469. Maka pertanyaan di antara PT Astra Motor dan PT Sinarmas berdasarkan IRR, investasi mana yang Anda pilih? Demikian dari saya untuk kuliah kita hari ini. Ada yang tanya mungkin untuk tugas-tugas nanti dikirim di Google Drive ya. Nanti saya share. Tugas-tugas bisa dikumpulkan, nanti saya kasih tugas, kumpulkan di Google Drive, dikirim Google Drive. Mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.